Perkenalkan, nama saya Imam Syafruddin dari Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Islam semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silang Bali. Oke, saya di sini akan menjelaskan 4 pengertian komunikasi. Yang pertama, komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi ini merupakan komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang berarti sama makna mengenai suatu hal. Komunikasi ini dapat berlangsung apabila ada pesan yang akan disampaikan dan terdapat pula umpan balik dari penerima pesan yang dapat diterima langsung oleh penyampai pesan. Menurut RWYN Pacet tahun 1979 mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka, di mana ia mengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima pesan dapat menerima dan menanggapi secara langsung. Kemudian yang kedua, komunikasi contohnya komunikasi interpersonal adalah ketika saya sendiri ingin bertanya kepada teman saya tentang tugas kuliah seperti yang kemudian contohnya seperti saya menanyakan tugas kepada teman saya. Lanjut, yang kedua, komunikasi kelompok. Pengertian komunikasi kelompok merupakan interaksi dan komunikasi yang terjadi antara 3 orang atau lebih dengan tujuan untuk berbagi informasi, mengembangkan gagasan atau memecahkan masalah baik secara formal maupun informal. Komunikasi ini dengan atas dasar kumpulan orang-orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berkomunikasi. Menurut Effendi 2003, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikasi kepada sekelompok orang berjumlah lebih dari 2 orang. Karena apabila komunikasi seseorang atau 2 orang itu termasuk komunikasi antara pribadi. Contohnya seperti saya dengan teman saya berkumpul untuk kerja kelompok seperti mengerjakan tugas kuliah. Selanjutnya yang ketiga, komunikasi konseptual organisasi. Pengertian konseptual komunikasi organisasi istilahnya proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah dan tidak ada berhentinya dalam rangka menyampaikan pesan. Menurut Goldhaber 1986, komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan satu saling menukar pesan dalam satu jangkauan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Contohnya seperti musyawarah atau rapat untuk berbagi gagasan. Kemudian komunikasi yang keempat, yang terakhir, yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa atau mass communication adalah proses penyampaian pesan, informasi, gagasan kepada orang banyak, publik melalui media massa, media cetak, elektronik, penyiaran, dan media online. Menurut Peale
2009, komunikasi massa adalah proses di mana seseorang, sekelompok orang atau organisasi menyampaikan pesan dan mentransmisikannya melalui beberapa jenis media ke audiens yang besar, anonim, dan heterogen. Contohnya seperti membuat surat kabar, majalah, dan elektronik, radio, televisi, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.